Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Hendra Gunawan yang akan melanjutkan materi kuliah analisis real masih tentang barisan dan deret, khususnya tentang teorema-teorema limit barisan. Dalam bagian kedua tentang teorema-teorema limit barisan ini, kita akan membahas sifat-sifat limit barisan lebih lanjut. Teorema pertama memberitahu kita bahwa limit barisan mempertahankan urutan. Jika xn lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap bilangan asli n, dan barisan xn konvergen ke x, maka x mestilah lebih besar atau sama dengan 0 juga. Sebagai akibat dari teorema di atas, kita mempunyai ini juga. Jika xn lebih besar atau sama dengan yn untuk setiap bilangan asli n, barisan xn konvergen ke x, dan barisan yn konvergen ke y, maka x lebih besar atau sama dengan y. Teorema 1 dibuktikan sebagai berikut. Andaikan x negatif. Jadi kita membuktikan dengan metode kontradiksi di sini. Pilih epsilon sama dengan minus x per 2. Selanjutnya pilih bilangan asli k sedemikian sehingga nilai mutlak xn min x lebih kecil daripada epsilon untuk n lebih besar atau sama dengan k. Maka untuk n lebih besar atau sama dengan k akan berlaku nilai xn min x diapit oleh x per 2 dan minus x per 2. Ingat di sini x negatif, jadi yang ada di kanan ini justru bilangan positif dan yang di sebelah kiri adalah bilangan negatif. Dari sini kita peroleh xn di antara 3x per 2 dan x per 2. Nah, ini berakibat bahwa xn negatif untuk n lebih besar atau sama dengan k, yang bertentangan dengan hipotesis bahwa xn lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap bilangan asli n. Nah, akibat 2 dibuktikan dengan meninjau Zn sama dengan xn min yn untuk setiap bilangan asli n, dan kita gunakan teorema 1 di atas, dan tentu saja teorema tentang limit selisih barisan. Teorema berikut sering pula dipakai untuk menghitung limit. Teorema ini dikenal sebagai teorema Apit atau prinsip Apit. Misalkan yn terletak di antara xn dan zn untuk setiap bilangan asli n. Persisnya, xn lebih kecil atau sama dengan yn dan yn lebih kecil atau sama dengan zn untuk setiap bilangan asli n. Nah, jika limit xn sama dengan limit zn, katakanlah sama dengan x, maka limit yn, barisan yang berada di tengah-tengah di antara xn dan zn, mestilah sama dengan x juga. Buktinya diberikan epsilon positif sembarang, pilih bilangan asli k sedemikian sehingga untuk n lebih besar atau sama dengan k berlaku nilai mutlak xn min x lebih kecil daripada epsilon dan nilai mutlak zn min x lebih kecil daripada epsilon. Maka untuk n lebih besar atau sama dengan k, kita mempunyai ini. Yn min x diapit oleh xn min x dan zn min x. Jadi ketiga ruas kita peroleh dari hipotesis dengan menambahkan min x pada setiap ruasnya. Nah, yang paling kiri xn min x lebih besar dari min epsilon. Karena dia terletak di antara min epsilon dan epsilon, tapi kita ambil batas kirinya. Yang paling kanan zn min x lebih kecil daripada epsilon, dengan alasan yang sama seperti xn min x tadi. Dari sini kita peroleh ketaksamaan nilai mutlak yn min x lebih kecil daripada epsilon. Ini berarti bahwa limit yn sama dengan x. Akhir pembuktian. Nah, teorema Apit sering dipakai untuk menghitung limit yang tidak dapat kita hitung langsung seperti barisan sin n per n. Kalau kita coba mencari ide nilai sin n per n untuk n besar ini, ya berosilasi sih gitu ya. Karena sin n kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif, tapi penyebutnya makin lama makin besar. Jadi osilasinya juga makin kecil. Nah, bahwa limitnya 0 dalam hal ini dapat disimpulkan dari teorema Apit sebagai berikut. Untuk setiap bilangan asli n, kita tahu nilai sin n berada di antara min 1 dan 1. Bagi ketiga ruas dengan n, kita peroleh sin n per n di antara min 1 per n dan 1 per n. Nah, pengapitnya plus minus 1 per n mempunyai limit sama dengan 0. Jadi menurut teorema Apit, limit sin n per n mestilah sama dengan 0 juga. Oke, ada dua soal latihan, benar atau salah? Yang pertama ini, berikan buktinya. Yang kedua, gunakan teorema Apit untuk membuktikan bahwa limit barisan ini sama dengan B. Silakan coba
dan sampai jumpa di video berikutnya.